Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya sebagai guru di SMP Darul Falaah 2 mengajar di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 2. Alhamdulillah, hari ini saya izin untuk membagi praktik baik saya pada materi ekonomi digital. Situasi siswa-siswi pada usia sekolah menengah pertama sebagian besar sudah akrab dengan gawai dan media sosial. Namun pemahaman mereka terhadap konsep ekonomi digital masih rendah. Banyak siswa hanya memahami penggunaan teknologi sebatas hiburan dan komunikasi, bukan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Selain itu, pengalaman belajar siswa sebelumnya lebih banyak berfokus pada teori atau pada buku paket saja, dan belum banyak memberikan kesempatan untuk praktik langsung seperti simulasi transaksi digital atau memahami alur belanja online secara kritis. Akibatnya siswa cenderung pasif, kurang terlibat dalam diskusi, dan sulit memahami penerapan ekonomi digital dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, sekolah telah memiliki fasilitas pendukung seperti jaringan internet, serta dukungan guru dan lingkungan belajar yang terbuka terhadap inovasi pembelajaran. Kondisi ini menjadi potensi yang sangat baik untuk penerapan metode pembelajaran berbasis praktik, diskusi kelompok, dan simulasi ekonomi digital. Melihat kondisi tersebut, saya memandang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih konstekstual, aktif, dan mendekatkan teori ekonomi digital dengan pengalaman nyata siswa. Pendekatan praktik baik ini dinilai relevan untuk meningkatkan pemahaman siswa serta mengembangkan literasi digital dan literasi ekonomi mereka. Tantangan yang kami hadapi di sekolah dalam pembelajaran ekonomi digital yaitu tidak semua siswa memiliki kemampuan digital yang sama. Ada siswa yang terbatas memakai gadget dan aplikasi, tetapi ada juga yang masih bingung menggunakan fitur-fitur tertentu seperti e-wallet, katalog digital, atau platform pembelajaran lainnya. Kemudian sebagian siswa mungkin tidak memiliki perangkat pribadi atau memiliki keterbatasan kuota internet, sehingga sulit mengikuti simulasi online secara optimal. Walaupun siswa sering melihat atau melakukan belanja online, mereka belum memahami konsep ekonomi digital secara mendalam, misalnya alur pembayaran, keamanan data, atau konsep digital marketing. Dan yang terakhir, ada potensi siswa menggunakan perangkat tidak sesuai tujuan, misalnya membuka media sosial, bermain game, atau melakukan aktivitas yang tidak mendukung pembelajaran. Untuk menghadapi situasi dan tantangan tersebut, kami melakukan kegiatan pembelajaran diawali dengan pengenalan fenomena ekonomi digital melalui tayangan video pendek tentang aktivitas jual beli online dan perkembangan e-komersi di Indonesia. Karena saya juga termasuk pelaku usaha pada ekonomi digital di salah satu marketplace, saya berbagi pengalaman kepada murid-murid saya untuk mengenal lebih dalam tentang transaksi ekonomi digital. Siswa kemudian melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi digital dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga diarahkan untuk membuat salah satu produk secara kelompok. Mereka lebih aktif dan kreatif dalam pembuatan produk dengan bantuan AI dan Canva. Kemudian mereka nantinya akan langsung mempraktikkan sebagai penjual digital di marketplace. Setelah itu, saya membantu kegiatan simulasi, di mana setiap kelompok berperan sebagai pelaku ekonomi digital, seperti penjual online dan pembeli. Mereka juga mempraktikkan bagaimana transaksi digital di salah satu toko yang sudah menggunakan QRIS, sehingga mereka lebih memahami tentang transaksi digital secara langsung. Melalui simulasi ini, siswa memahami bagaimana teknologi digital mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk mengukur ketercapaian siswa, saya membuat asesmen interaktif menggunakan aplikasi, yaitu Wordwall dan JobQuiz, untuk menjawab soal dengan bermain game di gawai atau di komputer sekolah.
Saat kuis dimulai, siswa tidak hanya menjawab menggunakan gawai, tetapi juga dapat menyentuh langsung layar TV untuk memilih jawaban. Ini membuat kegiatan menjadi lebih interaktif dan mendorong partisipasi aktif seluruh siswa. Saya membantu setiap soal, sementara siswa secara bergantian maju untuk menyentuh layar, memilih jawaban atau menyeret pilihan. Pada kuis tertentu, siswa lain tetap aktif dengan memberikan pendapat atau mendukung temannya. Aktivitas ini menciptakan suasana kelas yang kompetitif namun tetap menyenangkan. Begitulah video yang dapat kami sampaikan di video praktik baik ini. Mudah-mudahan video praktik baik ini menjadi inspirasi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, khusus pada guru mata pelajaran